Salam fisika. Bersama saya Ardi Simbolon. Kita akan mempelajari fisika kelas 12 tentang listrik statis. Saya berharap semua pendengar sehat di masa pandemi ini. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkati kinerja kami hari ini bersama Putra Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sekarang listrik statis. Dalam pembelajaran listrik statis, listrik statis. Listrik statis pada pokok bahasan ini, kompetensi dasar yang diinginkan adalah siswa mampu memahami kelistrikan dan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah bagaimana listrik itu terjadi. Baik, pada topik ini ada namanya listrik. Kata listrik sebenarnya bukan asing lagi bagi kita, karena pada zaman sekarang listrik sudah merupakan kebutuhan primer, di mana tanpa listrik mungkin kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah, dan kegiatan di mana saja bisa terbengkalai karena listrik. Nah, untuk itu apa sebenarnya listrik? Listrik itu adalah adanya muatan yang berpindah. Adanya muatan yang berpindah. Muatan yang berpindah. Berarti kalau tidak ada muatan yang berpindah, kira-kira apa yang terjadi? Maka dikatakanlah netral. Nah, handphone kita katakan lowbat atau tidak bisa lagi menghubungi karena muatannya sudah netral. Berarti muatan itu ada macam-macamnya. Muatan itu ada macam-macamnya. Muatan ada 3. Ada muatan proton, ada elektron, dan ada netral. Dalam kehidupan sehari-hari, proton itu dilambangkan dengan tanda plus. Sedangkan elektron itu dilambangkan dengan tanda minus. Sedangkan neutron atau netral tidak ada tandanya. Ya. Neutron atau netral itu tidak ada tandanya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana itu terjadi listrik. Terjadi listrik itu karena adanya muatan yang berpindah. Siapa muatan yang berpindah? Yang bisa berpindah namanya elektron. Baik, pendengar seluruhnya, kita mengatakan bahwa televisi, handphone, radio merupakan barang-barang elektronik. Kata elektronik itu diambil dari kata elektron. Nah, jadi bagaimana rupanya di dunia? Nah, sebuah benda itu disusun oleh atom. Atom itu adalah penyusun benda yang sangat kecil yang tidak bisa lagi dipisahkan atau dibagi. Itulah namanya atom. Nah, kita katakan ada atom. Ini bagian terkecil, ya. Nah, ini atom. Di sini ada negatif atau minus. Ini negatif. Inilah gambar atom. Nah, di dalamnya ada positif atau proton, dan di dalamnya juga ada neutron, tidak berlambang, ya. Nah, ini elektron, ini proton, ini neutron. Jumlahnya ini elektron ada berapa? 1, 2.
Proton ada berapa? 1, 2. Berarti jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama berarti netral. Jumlahnya sama netral berarti tidak bisa berpindah lagi. Pada saat seperti inilah handphone kita katakan habis baterai. Sebenarnya handphone itu tidak pernah habis baterai karena baterainya selalu ada di dalam. Tetapi bukan habis. Namun muatannya yang sudah sama. Jumlah muatan elektron dan jumlah muatan proton sudah sama. Itulah namanya dikatakan netral. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang namanya bagaimana hubungan proton elektron. Nah, pada hubungan ini berarti dikatakan ada gaya. Gaya yang mana? Nah, ada gaya tarik menarik, ada gaya tolak menolak. Jika proton bertemu dengan proton, karena ini sejenis berarti akan tolak menolak. Nah, ini akan tolak menolak. Yang ini pergi ke sana, yang ini juga pergi ke sana. Tidak tolak menolak. Jika ada muatan negatif lagi bertemu, berarti ini juga akan tolak menolak. Nah, ini tolak menolak. Yang ketiga, jika ada muatan, ada positif dan ada negatif, berarti ini akan tarik menarik. Tarik menarik dalam hal ini negatif dengan positif. Ini tarik menarik. Ini. Ya. Berarti jika dua muatan yang sejenis, berarti dia akan tolak menolak. Berarti ini dia tolak menolak. Ini juga tolak menolak. Ini tarik menarik. Yang membuat mereka tarik menarik atau tolak menolak karena adanya gaya. Gaya itu namanya gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb tersebut dihasilkan menjadi secara matematis gaya yang sudah kita pelajari. Gaya itu dilambangkan dengan F. Maka ada muatan, ini kan ada dua muatan, berarti ada muatan 1, ada muatan 2. Mereka mempunyai jarak, berarti per jaraknya kita katakan R kuadrat. Maka di sini ada konstantan. Nah, dalam hal ini kita sudah mendapat polanya bahwa kalau secara matematika ini kita baca berarti gaya Coulomb sama dengan K kali Q1 kali Q2 per jaraknya mereka dikuadratkan jaraknya ini. Ya. Nah, di manakah itu adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Coulomb itu siapa? Muatan. Berarti Q adalah muatan. Satuannya adalah Coulomb. Ya. Nah, secara standar internasional dia satuannya Coulomb. Tapi kadang dalam soal nanti kita akan mengkonversi. Yang mau dikonversi karena muatan adalah sangat kecil, maka 1 mikrocoulomb sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, ini harus diingat ya, mana tahu nanti dalam soal ini terjadi. Oke. Nah, dalam hal ini kita harus memahami bagaimana dengan adanya beberapa muatan, ya, beberapa muatan. Nah, kalau ada beberapa muatan, ada di sini positif, ada di sini positif, ada di sini negatif.
Kalau ini muatan 1, muatan 2, muatan 3 berada dalam satu garis, berarti yang ini kemari, ini dengan ini berarti F1 dengan ini 2 arahnya. Ya. Sedangkan ini terhadap ini berarti ini karena tolak menolak F21. Nah ini F21 ini tadi F12 dimulai dari sini. Kalau ini dan 3 terhadap 2, 3 terhadap 2 berarti F32. Nah, begitu ceritanya. Nah, seperti itu nanti menentukan arahnya, ya. Kita harus paham bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Besaran vektor artinya besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Perhatikan gambar. Di sini perhatikan gambar. Ada gambarnya seperti ini. Ada di sini positif, ada negatif. Ya. Ibaratkan ini muatan 1, ini muatan 2. Nilai muatan ini 60 mikrocoulomb, yang ini 15 mikrocoulomb. Nah, tentukan besar daya coulomb pada muatan 1. Ini pada muatan 1 atau muatan pertama. Nah, sekarang kita paham. Ini muatan 1 dengan muatan 2 tarik menarik berarti ke sana. Ini juga ke sana. Oke. Nah, jika jaraknya ini, ya. Jika jarak antar muatan 30 cm. Di jarak antar muatan 30 cm. Nah, maka dapat kita selesaikan. Kita tinggal memasukkan Q1 ini kita katakan 60 mikrocoulomb sama dengan ini, ya, 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Q2 nya 15 mikrocoulomb menjadi 15, ini 60 ya, 15 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, R-nya adalah 30 cm. Ingat, karena di sini kita sudah standar internasional, berarti ini juga standar internasional SI, berarti ini MKS-nya meter, berarti 0,3 meter. Nah, yang ditanya pada soal kita adalah pada muatan 1. Berarti pada muatan 1 cara menulisnya 1 berarti F12. Nah, F12. Maka dapat diselesaikan F12 ya, F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 60 kali 10 pangkat minus 6. Q2 nya 15 kali 10 pangkat minus 6. Jaraknya 0,3 kali atau kuadrat.
Berarti di sini bisa kita selesaikan 9 kali 60, 9 kali 60 kali 15. Ya, 9 kali 60 kali 15. 10 pangkat 9. 9 ditambah minus 6 minus 3 ditambah minus 6 minus 9 per ini 0,09 atau 9 kali 10 pangkat minus 2. Nah akhirnya ini kemarin ini 60 kali 15 kali 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat 2 ini naik ke atas. Berarti ini 900 kali 10 pangkat minus 7 atau 9 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Inilah besar gaya Coulomb pada soal ini. Maka Anda dapat mengerjakan soal-soal berikutnya. Terima kasih.